Halo, selamat datang di YouTube channel CSC. Hari ini saya akan membawakan tentang deskriptif statistik. Kemudian saya akan mendemokannya di aplikasi yang namanya Stata. Nah, sebelumnya kita juga harus pahami apa itu deskriptif statistik. Jadi dalam suatu penelitian ya, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi, kita selalu diwajibkan untuk menampilkan yang namanya data deskriptif analisis gitu ya. Nah, data deskriptif itu sebenarnya merupakan gambaran data yang digunakan dalam penelitian. Nah, deskriptif statistik itu juga memberikan gambaran kondisi sampel kita atau objek penelitian kita. Nah, selain itu, data deskriptif juga bisa membantu kita sebagai peneliti atau penulis untuk memeriksa apakah data yang masuk ke software Stata itu sudah benar. Karena banyak kejadian data mentah yang kita olah di Excel itu seringkali terjadi kesalahan data pada saat proses migrasi dari Excel ke software Stata. Sebagai contoh, misalnya kalau di Excel itu menunjukkan angka 10,2, tetapi kalau kita pindahkan ke Stata, itu bisa berubah menjadi 10,2 yang dibaca Stata itu sebagai 102. Sehingga kita harus memeriksa data mentah kita ketika kita melakukan migrasi itu dengan cara melihat dari hasil data deskriptifnya. Ini ada beberapa elemen yang umum pada deskriptif statistik atau deskriptif analisis. Biasanya kita akan menampilkan nilai mean, ya, itu yang kita katakan sebagai nilai rata-rata. Kemudian ada juga nilai median atau nilai tengah. Kemudian kita juga menampilkan standar deviasi, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, dan korelasi dari sampel yang akan kita gunakan dalam suatu penelitian. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai mean, median, standar deviasi, nilai maksimum, minimum, dan korelasi. Nah, pertama mean itu adalah mengukur central tendency, ya, dalam arti mengukur nilai tengah dari suatu kumpulan data. Nah, namun nilai mean itu tidak berarti selalu berada di tengah data secara akurat, tergantung dari penyebaran datanya. Nah, apa yang kita maksud sebagai penyebaran data? Nah, dalam teori statistik kita selalu mengingat ada kurva yang namanya bell shape, ya. Jadi ini adalah kurva bell shape. Ya, kalau misalnya kita lihat dari kurva bell shape ini datanya itu terdistribusi secara simetris, ya. Artinya kiri kanannya itu lebarnya sama, ya. Nah, kalau dengan data yang demikian rupa, ya, simetris, maka nilai tengahnya itu pasti jatuh di tengah data penelitian kita, ya. Namun sebaliknya, ya, kalau misalnya distribusi data kita itu tidak simetris, ya, contohnya adalah gambar ini, ya, dalam arti ini adalah skewed distribution, ya, tidak simetris kalau kita lihat, ya. Jadi ini nggak bell shape lagi, ya. Jadi sisi kanannya itu lebih panjang daripada sisi kirinya, ya. Maka nilai mean itu tidak menunjukkan nilai tengah pada data kita. Oke. Nah, sehingga, ya, ada yang namanya median, ya. Jadi median itu adalah nilai tengah data penelitian kita. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai median itu biasanya kalau secara manual kita harus menyusun datanya itu dari data yang terkecil dan data yang terbesar, ya. Kemudian kita melihat mana nilai tengahnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita susun dari data yang terkecil ke yang terbesar, data kita itu terbagi sama antara nilai di bawah median dan nilai di atas median. Nah, mengapa harus ada median juga? Karena nilai median ternyata itu sangat baik sebagai pengukur central tendency kalau data penelitian kita itu tidak terdistribusi simetris atau skewed distribution. Nah, jadi kita lihat, ya. Jadi ini adalah gambar yang datanya simetris, yaitu bentuknya bell shape.
Dan kemudian ini adalah data yang tidak simetris atau skewed distribution. Nah, kalau kita lihat antara nilai mean dan median, untuk yang datanya itu terdistribusi simetris, nilai mean sama median itu terletak sama-sama di tengah data secara akurat ya. Jadi intinya tuh tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai mean sama nilai mediannya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya dari hasil deskriptif statistik kita melihat bahwa mean sama median itu nilainya nggak beda jauh, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa data kita itu terdistribusi secara simetris. Nah, kalau misalnya datanya itu tidak terdistribusi simetris, yang seperti kita lihat, nilai mean memiliki perbedaan letak pada data. Ya, oke. Jadi ini ada perbedaan ya. Kalau kita lihat dari sini medianya 27.581, mean-nya ternyata 36.624. Oke. Nah, sehingga artinya kalau misalnya data kita itu tidak terdistribusi simetris, ya kita mengambil nilai median sebagai ukuran terbaik dari central tendency. Nah, berikutnya adalah standar deviasi, ya. Nah, apa tuh standar deviasi? Jadi ini mengukur variabilitas data kita. Dalam arti kita mengukur dispersi data atau how spread out the value, gitu ya. Kalau misalnya distribusi data kita memiliki variabilitas yang rendah, artinya data penelitian kita itu lebih konsisten. Ya, sebaliknya kalau variabilitasnya itu tinggi, artinya data penelitian kita itu tidak sama. Jadi artinya kita tuh punya nilai ekstrim. Ya, yang mungkin ini akan menimbulkan masalah pada saat kita merun data penelitian tersebut ya. Oke, nah jadi standar deviasi adalah perbedaan antara setiap titik data dengan nilai mean-nya. Oke, nah kalau misalnya nilai-nilai pada sampel atau nilai-nilai pada dataset itu saling berdekatan, berarti apa? Nilai standar deviasi itu biasanya lebih kecil. Ya, contoh ada kasus ya, misalnya rata-rata pengiriman sebuah pizza itu rata-rata membutuhkan waktu 20 menit. Kalau misalnya standar deviasi kita itu nilainya adalah 5, maka artinya perlu menghabiskan waktu pengiriman pizza ya plus minus 5 menit dari nilai min-nya. Oke. Oke, nah kemudian lanjut, nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum adalah nilai maksimum pada sebuah dataset. Jadi dari seluruh dataset itu nilai maksimumnya berapa? Sama juga dengan nilai minimumnya. Ya, dari semua dataset nilai minimumnya itu juga berapa. Yang terakhir adalah korelasi. Ya, jadi ini adalah gambaran statistik deskriptif. Kemudian selain statistik deskriptif, kita juga harus menampilkan yang namanya korelasi. Ya. Nah, sebuah korelasi antar variabel itu mengindikasikan sebuah perubahan variabel yang mengakibatkan perubahan variabel lainnya dengan arah yang ditentukan. Nah, korelasi memberikan kita gambaran awal mengenai perubahan antar variabel. Ya. Pengukuran yang bisa kita gunakan atau alat analisis yang bisa kita gunakan itu adalah yang namanya Pearson correlation atau Spearman correlation. Nah, correlation yang kuat itu bernilai min 1 dan 1 yang kita bisa katakan sebagai perfect correlation. Ya, jadi kalau misalnya min 1 itu adalah negative perfect correlation dan 1 itu adalah positive perfect correlation. Kalau misalnya korelasinya 0, artinya apa? Kita tidak ada hubungan yang linear antar variabel. Ya, nah, tapi bisa juga hasil korelasi itu berada di antara min 1 dan 1. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ada hubungan antar variabel tapi tidak perfect ya, seperfect dengan angka min 1 dan 1. Oke, ini adalah gambarannya. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah gambaran perfect correlation di mana titik-titik biru ini adalah dataset kita yang jatuh pada satu garis lurus yang linear. Ya, ini berarti perfect correlation, jadi plus 1 korelasinya.
Kalau misalnya korelasi koefisiennya itu 0,8, kita bisa lihat bahwa sebaran datanya itu sebenarnya agak mendekat ke suatu garis lurus linear, sehingga kita bisa katakan bahwa 0,8 itu korelasinya itu positif dan masih cukup dikatakan kuat, ya. Nah, kalau misalnya 0,6 ini kita bisa katakan sebagai a moderate positive relationship atau moderate positive correlation. Nah, kita lihat semakin menuju 0 itu sebaran datanya makin menyebar, ya, dan tidak tidak mendekat atau mengumpul pada suatu garis lurus seperti yang perfect correlation ini, ya. Jadi dia makin menyebar. Nah, kalau misalnya correlationnya koefisiennya 0 berarti tidak ada hubungan, ya. Jadi artinya seperti ini gambar ini datanya itu sangat tersebar dan tidak ada kecenderungan, ya, antara variabel satu dengan variabel lainnya itu saling mempengaruhi, ya. Jadi tidak ada specific directionnya, apakah ini berubahnya ke plus, ya, dan seberapa kuat perubahannya itu tidak menunjukkan correlation, atau apakah perubahan datanya itu antar variabel itu negatif. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran negative perfect correlation, ya. Jadi kalau negatif itu min 1, ini arahnya berlawan dengan yang plus 1, ya. Sama dengan positive perfect relationship, ya, bahwa datasetnya itu jatuh pada suatu garis lurus, ya. Nah, kalau misalnya min 0,8 korelasi koefisiennya berarti datanya itu mulai tersebar. Dan kemudian kita lihat min 0,6 itu semakin lebih menyebar, ya. Oke, nah jadi korelasi ini sebenarnya ingin gambaran awal, ya, sebelum kita mengeran data, gambaran awal pada kita hubungan antar variabelnya itu apakah ada hubungan korelasi dan arahnya itu negatif atau positif. Oke, nah sekarang kita lanjut ke model penelitian, ya, model penelitian. Jadi saya mengambil suatu contoh model penelitian di mana ini ada persamaannya nih, ya. Jadi ini pertamanya adalah Tobin skew yang ukurannya itu adalah kinerja perusahaan, ya, sama dengan, ya, koefisien ditambah, ya, variabel XLT there all, ya. Ini adalah hutang jangka panjang terhadap ekuitas, ya. Jadi ini adalah rasio long term debt to equity. Kemudian kita tambah X2 yaitu LT there 2 all yang merepresentasikan long term debt to equity juga, atau hutang jangka panjang terhadap ekuitas, tetapi ini yang dikuadratkan, ya. Jadi penelitian ini ingin menguji apakah ada hubungan, ya, antara long term debt dengan long term debt yang dikuadratkan terhadap kinerja perusahaan, ya. Kemudian ada ditambah variabel X3 yaitu si MLSS ini yang mencerminkan atau merepresentasikan multiple large shareholder structure, ya. Jadi kalau misalnya dalam finance, ya, itu ada struktur kepemilikan itu ada beberapa pemilik, ya, sehingga kita bisa katakan sebagai multiple large shareholder. Kemudian variabel yang keempat ada INS yaitu persentase kepemilikan oleh investor institusional, ya. Kemudian ini ada variabel growth, loan asset, tangible, capex dan age, ya. Ini merepresentasikan kontrol variabel,